Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memudahkan kita untuk bisa hadir di masjid yang mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan padanya. Dan di antara wujud syukur yang sesungguhnya yaitu manakala kita bisa senantiasa menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menetapi petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Tema pembahasan kita mungkin ini sering kita dengar dan sering pula kita mengaku dan mengatakan tentang kalimat ini, yaitu tentang memahami apa itu sunnah dan siapa itu ahlus sunnah. Karena kita hidup di zaman yang mungkin hampir banyak dari kita mengaku dirinya sebagai ahlus sunnah. Namun pembahasan ini bukan kita maksud untuk menghukumi masing-masing, bukan. Atau kami menuduh antum atau saya menuduh diri saya, enggak. Tapi ini bahan untuk introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah betul kita menjadi seorang ahlus sunnah? Sudahkah kita betul-betul berusaha menetapi petunjuk ahlus sunnah yang telah dimaksudkan? Dan pembahasan ini saya bawakan dari kitab Idhahul Mahajjah fi Bayani Sabil Salaf yang ditulis oleh Syekh Faisal Ibn Quzam Al-Jasim hafizahullahu wa ra'ah. Di mana pembahasan ini beliau beri judul dengan memahami apa itu sunnah dan juga siapa itu ahlus sunnah. Kemudian beliau membawakan dalil yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 153 yang tadi kita singgung di khutbah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah jalanku, yaitu petunjuk agamaku. Dan petunjuk agama Islam adalah petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk agama Islam serta petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah petunjuk yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan ini. Ikutilah agama yang lurus ini. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, karena jalan-jalan tersebut akan menjadikan kalian bercerai-berai dan menyelisihi jalan yang lurus, jalan yang satu, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala dan jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itulah wasiat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena ketakwaan, dari sini kita bisa memahami bahwasanya kalimat takwa, kata takwa itu bukan hanya sekedar ungkapan yang masing-masing bisa mendefinisikan, mengungkapkan dengan bahasanya sendiri, bukan. Akan tetapi ketakwaan atau kalimat takwa ini hanya akan bisa peroleh, hanya akan bisa raih
kalau kita berusaha menetapi petunjuk agama Islam sebagaimana petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kita akan Allah jadikan sebagai hambanya yang bertakwa. Jadi bukan dengan cara kita masing-masing. Kalau masing-masing buat cara sendiri, maka tidak akan pernah sampai kepada jalan ketakwaan yang dengannya Allah meridhoinya. Kemudian jamaah yang berbahagia, beliau membawakan dalil yang kedua, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108. Allah katakan, "Qul," katakan wahai Muhammad. Di ayat yang pertama Allah langsung katakan, "Wa anna hadza sirati," inilah jalanku, kata Allah. Kemudian di ayat surat Yusuf ini ayat 108 Allah katakan dan perintahkan kepada nabinya, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Maka jalannya Allah adalah jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang menjadikan agamanya, yaitu agama Islamnya, tidak menjadikan sebagai atau tidak menjadikan petunjuknya adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bukan Islam yang Allah kehendaki. Ad'u ilallah. Kemudian Allah perintahkan kepada nabinya bahwasanya jalannya Rasulullah, jalanku, kata Rasulullah dalam firman Allah ini, jalanku adalah jalan yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, untuk hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada dakwah yang menyerukan manusia kepada selain dakwahnya, kepada selain mengajak manusia untuk menuju jalan Allah, untuk kembali menegakkan perintah Allah, maka berarti jalan ini telah menyelisihi jalannya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada jalan, ada dakwah, atau ada kelompok golongan yang mengajak menyeru kepada golongannya masing-masing, tidak mengajak kepada untuk kembali kepada Allah, untuk kembali menetapi jalannya, agamanya, petunjuk sunnah nabinya, berarti ini jalan bukan jalannya siapa? Allah dan Rasulnya. Pasti dan dipastikan di situ jalan ada penyimpangan dan kesesatan. Makanya Allah katakan dan memerintahkan kepada nabinya, hadhihi sabili, kul hadhihi sabili ad'u ilallah, yang aku hanya mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mentauhidkan Allah. Dari sini pula kita bisa pahami dakwahnya Rasulullah dan dakwahnya seluruh para nabi dan para rasul hanya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah poros seluruh dakwah, pondasi seluruh dakwah. Maka seluruh dakwah harus ditegakkan di atas dakwah tauhid, dan pondasinya serta yang menyertai langkahnya harus senantiasa di atas petunjuk dakwah tauhid, tidak boleh di atas yang lainnya. Ala basiratin, di atas petunjuk ilmu. Dan ini bukti bahwasanya agama Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas perasaan, bukan dibangun di atas pendapat, bukan dibangun di atas mimpi dan yang lainnya. Tapi semuanya murni, agama ini dibangun di atas wahyu yang Allah telah wahyukan kepada nabinya. Dan itulah ilmu yang dimaksud. Karena Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya ilmu yang dimaksudkan adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu yang dimaksudkan adalah firman Allah dalam Al-Quran dan sabda nabinya SAW dalam As-Sunnah, dan juga penjelasan dan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka siapa yang mengaku mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus tegakkan dakwah tauhid ini.
maka dia harus jadikan dakwah tauhid ini sebagai dakwah yang dia harus amalkan dan tegakkan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi umatnya, supaya manusia tegak hanya mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan siapa ada di antara manusia yang mengajak manusia untuk mengagungkan dirinya, untuk mengikuti dirinya, maka dapat dipastikan ini adalah seruan yang menyelisihi dan mengajak kepada penyimpangan dan kesesatan. Kemudian beliau membawakan dalil yang ketiga dari sunnah Nabi SAW. Anil Irbad ibn Sariyah, hadis dari sahabat Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Anin Nabi SAW qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, fa innahu man ya'ish minkum, maka sesungguhnya siapa yang masih hidup di antara kalian, yara ba'di, maka dia akan menyaksikan sepeninggalku, setelah aku wafat dia akan menyaksikan apa? Ikhtilafan katsira, perselisihan yang sangat banyak. Maksud dari perselisihan yang banyak di sini adalah apa? Mulai banyak dari manusia yang meninggalkan petunjuk sunnah Rasulullah SAW, dan mereka membuat petunjuk sunnah sendiri yang tidak pernah diajarkan dan dipahami oleh Rasulullah SAW, dan tidak pula pernah dipahami dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maka mereka membuat petunjuk dan pemahaman sendiri. Fa'alaikum bisunnati, maka ketika kalian sudah mendapati perselisihan yang sangat banyak ini, maka Nabi SAW beliau wasiatkan kita, beliau ingatkan kita, beliau berikan solusi untuk kita, supaya kita bisa selamat dan tetap istiqomah di atas kebenaran. Apa? Dengan menetapi petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian mengikuti petunjuk sunnahku. Dan ketika Nabi SAW mengabarkan kewajiban kita adalah mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah, maka beliau tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti hanya sampai memerintahkan kita untuk mengikuti petunjuk sunnah Nabi SAW saja, kemudian beliau berhenti selesai. Tidak. Mengapa? Karena beliau tahu generasi sesudah para sahabat Rasulullah SAW ini, mereka tidak pernah ketemu sama Nabi, mereka tidak pernah berjumpa Nabi, apalagi belajar dengan Nabi, mengambil ilmu dari Nabi, mengambil agama ini dari Nabi SAW. Siapa di antara kita yang pernah langsung mengambil dari Nabi? Kalau ada yang ngaku hari ini kalau ada yang mengaku saya belajar agama Islam langsung sama Nabi, kira-kira panjenengan masih percaya sama dia? Dipastikan ini orang berdusta atas nama Nabi SAW. Bagaimana kita atau dia mengatakan sehari ini dia belajar agama Islam langsung kepada Nabi, langsung, entah itu katanya lewat telepon atau yang lainnya, maka jelas dan dapat dipastikan orang ini pendusta dan berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Karena tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Nabi SAW telah meninggal dunia. Beliau telah wafat 15 abad yang lalu, atau 1004, kalau itu hijrahnya, berarti sekitar kurang lebih, kalau sekarang 1446 dikurangi 10 tahun, berarti 1436 yang lalu beliau telah wafat dan meninggalkan kita. Maka bagaimana mungkin kita belajar dari beliau langsung? Sedangkan para sahabat saja setelah ditinggal Nabi, setelah Nabi SAW wafat,
maka para sahabat tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan hari ini atau beliau ketika setelah meninggal saya belajar langsung sama Nabi. Tidak ada. Tapi mereka belajar kepada siapa? Kepada para sahabat yang senior yang masih hidup. Kepada sahabat Abu Bakar, kepada sahabat Umar, kepada sahabat Al-Abbas, kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, kepada sahabat Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Begitu juga generasi tabi'in. Yang mereka disebut tabi'in karena mereka tidak berjumpa dan tidak bertemu langsung dengan Nabi SAW, belajar langsung kepada Nabi, tapi mereka beriman kepada nabinya, beriman dengan imannya para sahabat Rasulullah SAW. Oleh karenanya mereka disebut tabi'in. Mereka belajar dari mana tentang Islam? Dari para sahabat Rasulullah SAW. Mereka mengambil ilmu dari para sahabat. Mereka mengambil iman dari para sahabat Rasulullah SAW. Dan begitulah ilmu, di mana ilmu dipelajari dari generasi ke generasi, dari orang yang sezaman dengannya, dari para ulama yang sezamannya. Tidak mungkin kita bisa belajar dari para ulama yang sudah meninggalkan kita. Itu mustahil. Apalagi belajar langsung kepada Nabi. Maka beliau katakan, kalau kita tidak mungkin bisa mengambil sunnah Nabi langsung dari Nabi, maka beliau katakan, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan wajib bagi kalian mengikuti sunnah para sahabatku, para khulafa yang mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi menyebutkan para khulafa ar-rasyidin karena merekalah tokoh utama dari para sahabat. Yang seluruh para sahabat yang lainnya mengambil dari mereka, rujuk kepada mereka di dalam permasalahan agama ini. Dan mereka mewakili segenap seluruh para sahabat Rasulullah SAW, yang menunjukkan bahwasanya kita tidak mungkin bisa untuk memahami agama ini, mengamalkan agama ini, kalau kita tidak memahaminya sebagaimana yang telah dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maka dari sini kita bisa mulai tahu bahwasanya kalau kita mengaku mengikuti sunnah Rasulullah, maka harus mengikuti sunnahnya sinten? Mengikuti sunnahnya para sahabat. Dan tidak dibenarkan orang yang mengaku mengikuti sunnah Rasulullah namun dia tidak mau mengikuti sunnahnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak hari ini yang mereka mengaku katanya inilah sunnahnya Rasulullah, ternyata itu menyelisihi sunnahnya para sahabat. Ternyata hal itu tidak pernah dipahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi peringatan untuk kita semuanya. Jangan sampai dari keyakinan, dari pemahaman, dari ibadah, dari amal yang kita yakini dan kita pahami dan kita amalkan, sedangkan yang kita pahami dan kita amalkan ini ternyata tidak pernah dipahami dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Karena ancamannya besar. Ancamannya siapa yang mengamalkan dan menjadikan agamanya bukan agama yang diamalkan dan dipahami oleh para sahabat Rasulullah, maka dia diancam masuk ke dalam 72 golongan yang menyelisihi petunjuk sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Kemudian Nabi tidak berhenti sampai situ lagi. Nabi masih perintahkan untuk kita gigit sunnahnya beliau, gigit sunnahnya para sahabat dengan gigi geraham kalian. Dan Nabi katakan di sini sunnah beliau dengan sunnah para sahabat dengan kalimat addu 'alaiha, gigitlah kedua sunnah tersebut, gigitlah sunnah tersebut, yaitu yang dimaksudkan adalah sunnahnya Rasulullah dan para sahabatnya dengan gigi geraham kalian. Yang maknanya kita tidak boleh
sedengkal pun, sehasta pun, sedikit pun meninggalkan petunjuk sunnah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan supaya kita bisa memahami dan mengenali sunnah mereka, maka mau tidak mau kita harus meluangkan waktu tenaga kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati, waspada bagi kalian dari apa? Dari semua perkara baru yang dibuat dalam agama Islam. Karena perkara baru yang dijadikan sebagai agama di dalam agama Islam, maka itulah yang dimaksud dengan muhdatsatil umur. Dan inilah sebab yang menjadikan seseorang menyimpang dari jalan yang lurus, yang menjadikan seseorang menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru dalam agama adalah kebid'ahan. Jadi yang dimaksud kalian atau yang dimaksud dengan kebid'ahan tidak lain adalah dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia, maka masing-masing lebih mengetahui urusan dunianya masing-masing. Maka Rasulullah pun mengembalikan urusan dunia kepada urusannya masing-masing. Masing-masing lebih paham, masing-masing lebih tahu. Tapi dalam urusan agama, tidak ada pilihan bagi kita untuk membuat pilihan sendiri, untuk membuat cara sendiri, kecuali dengan hanya menetapi dan mengikuti petunjuk yang sudah ditetapkan, yaitu petunjuk sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabatnya. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan dan penyimpangan yang akan mengantarkan pelakunya dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian beliau membawakan perkataan qiwamus sunnah, penjaga sunnah, yang menjaga sunnah Nabi SAW. Di antara para ulama kita yang memiliki julukan pembela sunnah, yaitu beliau Al-Imam Abul Qasim At-Taimi Al-Asbahani, yang dikenal dengan Al-Imam Al-Asbahani, ma'ruf dengan julukannya Al-Imam Al-Asbahani. Apa beliau katakan? Beliau mengatakan, qala ahlul lughah, berkata ahli bahasa, yang dimaksud dengan as-sunnah adalah as-siratu wat tariqah. Yang dimaksud dengan as-sunnah adalah petunjuk cara beragama. Faqauluhum, maka perkataan mereka. Jadi yang dimaksud dengan perkataan mereka di sini adalah dari tabi'in, dari para sahabat. Maka perkataan mereka yang mengatakan fulanun fis sunnah, fulanun ala sunnah, fulanun min ahli sunnah, orang ini apa? Di atas petunjuk sunnah, atau orang ini termasuk ahlu sunnah. Maka beliau menjelaskan yang dimaksud dengan perkataan mereka, perkataan tabi'in, perkataan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka, ketika mengatakan seorang ini atau fulan, orang ini di atas sunnah, atau orang ini adalah ahlu sunnah, maksudnya adalah huwa muwafiqun litanzili wal athari fil fi'li wal qawli wa li anna sunnata la takunu ma'a mukhalafatillahi wa mukhalafati rasulih. Yang dimaksudkan dengan orang ini adalah ahlu sunnah, orang ini adalah ahlu sunnah adalah orang ini menetapi petunjuk sunnah Rasulullah. Orang ini menetapi petunjuk wahyu Allah yang Allah turunkan. Wahyu yang Allah turunkan hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ahlu sunnah adalah orang-orang yang menetapi petunjuk Al-Quran dan petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Wal athari, dan di sini beliau tambahkan dengan al-athari. Yang dimaksud dengan al-athar tidak lain adalah
petunjuk sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah pertama kali dan mengamalkannya, mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil fi'li wal qawli, dalam perbuatan dan ucapan mereka. Maka tidak ada ucapan, tidak ada perbuatan kecuali ucapan dan perbuatan yang telah dipahami dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wali anna sunnata, dikarenakan sunnah yang dimaksudkan adalah la takunu ma'a mukhalafatillah. Karena orang yang menetapi sunnah itu tidaklah ia mungkin menyelisihi petunjuk Allah dan juga menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang berusaha menetapi petunjuk sunnah, dia akan berusaha menetapi petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang telah dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sini kita mulai jelas yang dimaksud dengan sunnah apa, dan yang dimaksudkan pula dengan siapa ahlus sunnah, kita mulai mendapatkan penjelasannya. Jadi yang dimaksud dengan sunnah adalah petunjuk, semua petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan dan perbuatan serta keyakinan, dan juga yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dimaksud dengan ahlus sunnah adalah mereka yang berusaha menegakkan sunnah tersebut tanpa berusaha dan tanpa terbetik sedikit pun untuk menyelisihinya. Kemudian mu'allif juga membawakan perkataan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala yang beliau sebutkan dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Al-Imam Ibn Rajab mengatakan, was sunnatu hiyat tariqul masluku. Sunnah yang dimaksudkan, di sini beliau langsung tegas, rinci, detail mengatakan dan menjelaskan yang dimaksud dengan as-sunnah adalah petunjuk yang diikuti, petunjuk cara beragama yang harus diikuti, yang telah ditetapkan. Fayashmalu dzalika, dan mencakup hal itu at-tamassuku bima kana alaihi huwa wa khulafa'uhu ar-rasyiduna minal i'tiqadat wal a'mali wal aqwal. Dan yang dimaksud dengan petunjuk cara, petunjuk beragama yang harus diikuti adalah berpegang teguh dengan apa yang telah dipahami dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khulafa'uhu, dan juga para khulafa'nya, para pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn Al-Affan, dan Ali ibn Abi Thalib, dan masuk di dalamnya seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengharuskan kita berpegang teguh dengan petunjuk sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal i'tiqadat, baik berupa keyakinan, pemahaman, wal a'mal, dan juga perbuatan serta perkataan. Dari sini jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwasanya agama Islam ini adalah semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua yang datang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, maka bukanlah agama Islam yang dengannya Allah meridhoinya. Wa hadhihi hiya sunnatul kamilah. Kemudian beliau mengatakan inilah sunnah yang sempurna yang dimaksudkan. Sunnah yang sempurna. Dan ini pula sunnah yang kita berusaha untuk tegakkan dan wujudkan dalam diri kita. Sehingga ketika kita mengaku bahwasanya kita adalah ahlus sunnah,
maka kita punya kewajiban untuk menegakkan agama Islam sebagaimana petunjuk sunnah Rasulullah dan sunnahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama Islam yang harus ada dan harus kita tegakkan dalam diri kita. Walihadza kana salafu qadiman. Kemudian beliau mengatakan, oleh karena itu para salaf dahulu la yutliquna isma sunnati, tidaklah memutlakkan kata sunnah, melainkan illa ala ma yashmalu dzalika kullah, melainkan yang mencakup semua perkara tadi, yaitu mengharuskan kita berpegang teguh dengan agama Islam ini sebagaimana petunjuk sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabatnya, tanpa kita pilih-pilih, tanpa kita mengambil yang cocok dan meninggalkan yang tidak kita senangi. Tidak, semua yang datang dari petunjuk sunnah Rasulullah dan yang datang dari petunjuk sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita terima dan kita tunduk dengannya. Kita terima dan kita tunduk dengannya. Dan itulah agama Islam yang kita harus tegakkan dalam diri kita. Dan beliau mengatakan waruya makna dzalik, dan inilah makna kata sunnah yang diriwayatkan olehnya Al-Imam Al-Hasanul Basri, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad, wa katsirin minal ulama'il mutaakhirin, dan juga banyak dari para ulama al-mutaakhirin. Mereka mengatakan ini. Mereka menjelaskan hal ini, bahwasanya yang dimaksudkan dengan as-sunnah dan ahlu sunnah adalah mereka yang senantiasa berpegang teguh dengan agama Islam sebagaimana petunjuk pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian beliau menutup pembahasan ini dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala yang disebutkan dalam kitab beliau Al-Fisal fil Milali wal Ahwa'i wan Nihal. Dalam kitab Al-Fisal fil Milali wal Ahwa' wan Nihal, pembeda di antara agama-agama dan juga hawa nafsu dan seluruh kelompok-kelompok, yang menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang ada yang menyelisihi kelompok dan petunjuk Rasulullah SAW, kelompok yang mengikuti dan menjadikan petunjuknya adalah petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka mereka hanya mengikuti hawa nafsu dan syubhat dan hawa nafsunya. Beliau mengatakan wa ahlus sunnati, dan yang dimaksudkan dengan ahlus sunnah yang kami sebut mereka sebagai ahlul haqqi. Ahlus sunnah yang kami katakan adalah ahlul haqqi, adalah orang-orang yang senantiasa menetapi kebenaran. Jadi ahlus sunnah mereka, kata beliau, adalah orang-orang yang senantiasa menetapi petunjuk kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Waman adahum fa ahlul bid'ati, dan selain mereka, selain ahlu sunnah, selain orang-orang yang menetapi petunjuk kebenaran, maka mereka, kata beliau, adalah orang-orang yang mengikuti kebid'ahan. Maka mereka adalah orang-orang yang mengikuti kebid'ahan. Maka yang dimaksudkan dengan ahlu sunnah, kata beliau, fa innahum, maka mereka adalah as-sahabatu radhiyallahu anhum. Mereka yang pertama kali yang dimaksudkan adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh ahlu sunnah mereka, atau seluruh para sahabat mereka adalah tokohnya ahlus sunnah. Seluruh para sahabat mereka adalah tokoh ahlu sunnah. Maka siapa yang ingin menetapi petunjuk ahlu sunnah, maka dia harus mengikuti petunjuknya para sahabat. Gampang, simple. Cuman mengikuti petunjuk para sahabat itu ternyata gak sesimpel yang diucapkan dan diungkapkan. Berat sekali. Orang baru berusaha menegakkan sunnah sudah dikatain.
sudah dituding, sudah dituduh, sudah diolok-olok. Belum lagi yang dikatakan Wahabi, belum lagi yang disebut macam-macam. Maka beliau mengatakan yang dimaksud dengan ahlu sunnah dan orang-orang yang menetapi kebenaran yang pertama kali adalah mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, wa kullu man salaka nahjahum, dan semua orang yang berusaha menempuh mengikuti petunjuk jalan mereka. Petunjuk jalannya siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min khiyarit tabi'ina rahmatullahi alaihim, yang dimulai dari generasi terbaik kalangan tabi'in. Merekalah generasi manusia yang terbaik yang telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Khairun nasi, sebaik-baik manusia, qarni, yang sezaman denganku, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang sesudah mereka, yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian tabi'in. Adapun sesudah mereka, maka harus mengikuti jejak generasi terbaik dari 3 generasi ini. Maka inilah wasiat yang sangat besar yang menjadi wasiat untuk kita semuanya agar kita menetapi agama Islam ini sebagaimana petunjuk sunnah mereka. Tsumma ashabul hadis, kemudian para ulama dari kalangan ahli hadis yang mereka berusaha menjaga sunnah Nabi SAW. Karena untuk menjadi ulama ahli hadis itu tidak mudah. Menjadi ulama ahli hadis yang diterima riwayatnya itu bukan perkara yang mudah. Sekedar ngafal, meriwayatkan, selesai. Tidak. Karena apa? Kalau sampai diketahui riwayatnya, orang ini pernah berdusta, langsung otomatis jatuh riwayatnya, tidak diterima. Itu untuk menjadi seorang ulama ahli hadis. Berarti kira-kira kita masuk, bukan? sudah minder duluan sudah, karena tahu diri. Gitu. Mereka hampir dapat dipastikan tidak pernah berdusta dan tidak pernah berbohong. Jangankan dalam urusan dunia, jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia mereka berusaha menjaga itu. Karena sampai mereka pernah berdusta, langsung itu jatuh riwayatnya. Apalagi sampai sering berdusta. Nah, kita ini masuk yang mungkin sering keceplosan, sering terjatuh, sering terpleset, gitu alasannya. Nggak sadar, padahal ya sadar disadari, gitu. Maka kita bersyukur nggak hidup di zaman mereka. Kalau kita hidup di zaman mereka, kholas, nggak dianggap kita ini. Maka alhamdulillah kita hidup sekarang dan kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengikuti petunjuk ini, untuk bisa menetapi agama Islam sebagaimana petunjuk mereka. Wa manittaba'ahum minal fuqaha, dan orang-orang yang mengikuti generasi mereka dari karangan para ulama, dari generasi ke generasi sampai hari kita ini, sampai di zaman kita hari ini, ya di zamannya Imam Ibnu Hazm, dan juga sampai tegak hari kiamat. Kata beliau, atau maniktada bihim minal awami fi syarqil ardi wa gharbiha rahmatullahi alaihim. Kemudian beliau tambahkan, atau yang dimaksud juga dengan ahlu sunnah atau orang-orang yang senantiasa membela dan di atas kebenaran adalah mereka dari orang-orang awam kaum muslimin yang berada di belahan timur dan barat bumi yang berusaha menegakkan dan mengikuti petunjuk mereka. Maka mereka juga masuk ke dalam golongan ahlus sunnah, orang-orang yang menegakkan kebenaran. Bukan hanya sekedar di lisan,
bukan hanya sekedar ngaku, tapi dia berusaha untuk menegakkan itu dalam dirinya, dalam perkataannya, dalam keyakinannya, dalam akidahnya, dan di dalam amalnya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang betul-betul menjadi ahlus sunnah yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar ngaku dan ngaku-ngaku atau pengakuan saja, tapi menjadi seorang ahlus sunnah yang sesungguh-sungguhnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sebagai nasihat untuk diri kami dan sebagai pengingat juga untuk semuanya yang hadir. Mudah-mudahan dengan sedikit nasihat ini menjadikan kita kembali lagi. Apabila kita mulai meninggalkan jalan ini dan berpaling darinya, kita untuk bersegera. Menjadi pengingat bagi kita untuk bersegera kembali kepada jalan yang lurus tadi. Di atas jalan ilmu, di atas jalan sunnah yang dengannya petunjuk sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu mungkin kajian kita pada kesempatan siang yang berbarokah ini. Mudah-mudahan Allah jadikan manfaat dan keberkahan padanya. Monggo barangkali ada pertanyaan mungkin, atau dicukupkan? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan batasan mana yang masuk dalam urusan akhirat, yaitu yang terkait dengan keyakinan, pemahaman, ibadah atau amal, dan mana yang masuk dalam batasan-batasan urusan dunia. Maka urusan dunia ini kalau dikembalikan kepada manusia, itu mereka paham, ini memang aturannya semua maklum dipahami. Sehingga tadi ketika memasukkan dalam istilah atau dalam ucapan salam, kemudian diganti dengan lafadz yang lainnya, maka secara fitrah tadi, maka inilah yang mungkin asalnya ini semuanya sudah ada ketetapan dan penjelasannya. Maka untuk semua perkara agama, supaya kita tidak ragu dan tidak bingung untuk mengatakan ini masuk dalam perkara agama, maka kita kembalikan kepada ahlinya. Jangan masing-masing berbicara dan memberikan penjelasan sendiri-sendiri. Yang jadi masalah di zaman kita ini, masing-masing berani dan boleh berbicara dan berpendapat. Sehingga apa? Perkara yang itu sebetulnya sudah jelas dalam agama jadi samar, jadi bingung lagi. Ini agama atau masalah dunia? Hanya bingung. Karena apa? Masing-masing berperan dan merasa memiliki peran untuk berbicara dengannya. Sehingga apa? Ketika sudah dibuka pintu untuk berbicara dan berpendapat, sehingga apa? Merasa ini urusan dunia. Ternyata yang lain anggapnya apa? Urusan enggak, ini urusan akhirat. Maka kata Allah apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau sudah seperti ini,
Kalau sudah kalian ribut, maka apa? Jangan lanjutkan. Karena kalau dilanjutkan nanti ujungnya apa? Nanti pakai senjata, nanti perang sama saudaranya sendiri. Akhirnya apa? Allah lanjutkan dalam firman-Nya, farudduhu ilallah war rasul. Pulangkan urusannya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kembalikan kepada ahlinya dari para ulama kita yang mereka memang betul-betul dikenal dan diyakini thiqah, kokoh, kuat keilmuan dan pemahamannya dan ittiba'nya di dalam menegakkan sunnah. Dan kalau kita sudah lakukan ini, insya Allah tidak ada lagi kesamaran dan kebingungan, insya Allah. Tapi ketika kalau masing-masing masih dengan apa? Pendapatnya sendiri, tidak selesai. Bahkan semakin banyak pendapat. Itu yang terjadi. Dan memang itu yang menjadi masalah selama ini. Maka para ulama dan ahli ilmu ini mereka jelas. Al-Imam Hasan al-Basri atau Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tentang agama ini, bahwasanya agama ini itu untuk mengenalinya itu gampang. Bagaimana? Beliau mengatakan al-isnadu minad din. Sanad. Apa sih yang dimaksud dengan sanad? Silsilatur ruwatil hadis, yaitu silsilah para perawi hadis. Yang tadi kita jelaskan bahwasanya seorang untuk menjadi seorang ahli hadis itu tidak mudah. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Maka silsilah urutan para perawi hadis yang menyambung dan menyampaikan hadis ini dari Nabi SAW itu, kata beliau, bagian dari agama ini. Berarti agama ini itu harus jelas dari mana kita ngambil. Sampai enggak kita dari siapa? Dari guru kita dari pendahulunya, dari sampai tabi'in, dari sampai para sahabat, bahkan sampai ke Rasulullah. Bukan hanya mengklaim saja yang bisa dibeli hari ini. Si sanad tadi yang mungkin ini diperjualbelikan oleh sebagian kelompok dengan mengatasnamakan keturunan Nabi SAW. Mereka menjual beli itu dalam rangka untuk apa? Untuk agama ini. Sehingga apa? Yang ada dan terjadi agama ini buyar, rusak dengan ulah mereka. Agama yang bukan menjadi agamanya Nabi dikatakan inilah agamanya Nabi. Padahal Nabi tidak pernah ajarkan. Nabi larang untuk menjadikan kuburan. Bahkan di akhir wafat beliau, sebelum beliau meninggal, beliau larang dengan tegas, peringatkan dengan tegas umatnya, jangan pernah jadikan kubur-kubur sebagai tempat ziarah. Bahkan jangan pernah jadikan kuburku sebagai tempat beribadah, tempat berdoa, tempat ziarah. Yang kalian berdoa, beribadah di sana, jangan, kata beliau, la taj'alu qabri idan. Tapi malah mereka ngajak manusia untuk mengagungkan kubur. Terus mengatakan dan menjadikan ini sunnahnya Rasulullah, ini agamanya Rasulullah. Dari mana? Nah itulah kalau dipulangkan dan dikembalikan kepada masing-masing. Bukan dikembalikan kepada sumbernya, kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sebagaimana petunjuk dan pemahamannya yang benar. Maka supaya kita tidak bingung, kita ada para asatidzah, para guru-guru kita. Kita bisa tanya mereka. Dan saya yakin ketika mereka ditanya tentang perkara yang mereka tidak memiliki ilmunya, mereka akan kembalikan kepada sumbernya. Atau supaya dikembalikan kepada ahlinya yang lebih paham dan lebih kompeten dalam bidang dan dalam masalah tersebut. Dan dengan itu insya Allah akan semakin menjaga keselamatan agama kita. Itu mungkin jawaban wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini
Allah jadikan ilmu dan juga tambahan dan juga sebagai pengingat untuk kita supaya kita bisa senantiasa menetapi petunjuk istiqomah di dalam beragama Islam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.